Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat terus ya. Pada video kali ini gue mau berbagi pengalaman di lapangan. Apa aja sih yang menyebabkan kita itu gagal nginpus? Ternyata kalau gue perhatiin ada beberapa faktor teman-teman. Nah, yuk kita simak teman-teman. Yang pertama, posisi pasien dan posisi si perawat ya teman-teman. Yang gue alamin, kalau nginfus pasien itu tiduran di tempat tidur, itu lebih mudah teman-teman dibanding nginfus si pasien yang duduk di kursi roda teman-teman. Nah, kan memang harusnya kan kalau pasang infus itu kan di tempat tidur ya teman-teman, tapi nggak menutup mata teman-teman, di lapangan pun masih banyak kalau bednya penuh, si pasien nggak mau pergi ke rumah sakit lain dan tetap menunggu, akhirnya bersedia diinfus di kursi roda atau enggak di tempat duduk teman-teman, jadi diinfusnya sambil duduk. Nah, itu juga beresiko gagal nginfus teman-teman. Biasanya gagal nginfusnya karena disebabkan posisinya sih teman-teman yang kurang nyaman. Kalau perawat yang nggak nyaman ya susah juga kita pasang infusnya teman-teman. Hehehe. Nah, yang kedua biasanya akibat venanya terlalu kecil atau tidak terlihat teman-teman, bahkan tidak teraba. Itu juga bisa menyebabkan kita kesulitan dalam memasang infus teman-teman. Vena tidak terlihat atau tidak teraba banyak penyebabnya ya. Pertama, orangnya terlalu gemuk. Kedua, venanya terlalu kecil. Yang ketiga, biasanya gara-gara pasiennya dehidrasi, jadi pembuluh darahnya kolaps. Nah, kolaps atau enggak mengecil ya teman-teman. Nah, itu juga menyebabkan kita kesulitan dalam nginfus teman-teman. Faktor yang ketiga biasanya disebabkan oleh alat teman-teman. Lah, kok alat? Nah, iya, ini sih pengalaman gue pribadi ya. Gua udah nusuk ceritanya nih si pasien sesuai banget dah, pokoknya udah lurus sama venanya udah sejajar. Ternyata apa ya, ada stol sel atau enggak apa gitu, mampet lah di selang aboketnya, di jarum aboketnya teman-teman. Jadi pas ditarik itu darahnya nggak keluar teman-teman. Nah, itu tapi ini sih jarang kejadian ya, gue cuman beberapa kali doang ngalamin, tapi emang ya itulah yang gue alamin. Jadi faktor alat juga menentukan teman-teman. Faktor yang keempat yang gue alamin itu karena pasiennya takut teman-teman. Lah, apa hubungannya pasien takut? Ini juga sebenarnya gue percaya nggak percaya ya. Jadi waktu itu gue pernah dengar senior gue bilang, "Bapak makanya kamu jangan takut, makanya nanti pembuluh darahnya nggak kelihatan," gitu senior gue bilang ke si pasien. Masa iya sih? Dan ternyata emang bener teman-teman. Jadi kalau si pasiennya takut itu, si pembuluh darahnya otomatis hilang. Ya mungkin itu respon dari otak buat ke si venanya kali ya, gue juga nggak ngerti. Jadi intinya pas awalnya kelihatan, tapi pas si pasiennya ketakutan itu tiba-tiba si pembuluh darahnya ini bener-bener nggak kelihatan. Nah, jadi kita juga harus support pasiennya, jelasin ke pasiennya, Pak jangan takut gitu. Emang pasti takut sih ya cuman harus disupport lah intinya. Nah, sekarang faktor yang kelima biasanya yang gue alamin, faktor yang kelima ini bisa gue bilang faktor usia teman-teman. Kenapa? Karena kalau masih usia remaja itu diinfusnya mungkin ya kasarnya bahasa awamnya kulitnya nggak alot ya, masih empuk, itu masih gampang banget diinfusnya, masih enak. Tapi kalau udah lansia itu kadang-kadang keras teman-teman, kulitnya keras, venanya juga keras, kadang udah di jalur nih itu jarumnya kayaknya nyenggol doang teman-teman, nggak mau masuk. Nah, itu emang karena faktor usia. Dan kalau bayi juga susah. Kalau bayi ini susahnya kenapa? Pertama, pembuluh darahnya terlalu kecil,
Yang kedua, kalau bayi atau anak ini nggak bisa diam karena belum kooperatif, otomatis harus bener-bener dipegangin, jangan sampai bergerak. Nah gitu teman-teman. Faktor yang keenam, nah ini juga masih berhubungan dengan usia ya. Faktor yang keenam ini pembuluh darahnya teman-teman, posisi venanya. Nah nih contoh videonya nih. Nah itu pas gua tusuk udah venanya bercabang kan. Ya pokoknya kita kan kalau pasang infus ambil aja jalur yang seenggaknya lurus itu, padahal udah di jalur ya teman-teman. Tapi karena pasiennya udah lansia, jadi cuma nyenggol doang tuh kayak yang teman-teman lihat. Jadi faktor pembuluh darah ini banyak sih, bukan karena faktor usia juga. Misalnya yang gue alamin ya, waktu gue nginfus pasien yang rutin kemoterapi, gue juga gak ngerti dah, beberapa pasien kemoterapi itu pembuluh darahnya tuh keras-keras teman-teman. Jadi pas ditusuk tuh kayaknya jarumnya nggak masuk ke vena, kayaknya apa ya, kayaknya jarumnya tumpul gitu, nggak masuk, nggak tembus ke vena, itu agak susah. Jadi harus ditekan gitu pembuluh darahnya supaya si venanya nggak kabur-kaburan teman-teman. Nah kayak gitulah. Terus juga pasien B20 atau enggak pasien-pasien HIV yang suka banyak tatonya lah di tangan, gue juga nggak ngerti dah, apa emang gue ketemunya yang begitu mula apa gimana. Tapi rata-rata pasien-pasien B20 itu pasang infusnya agak susah, venanya terlalu kecil, nggak ngerti deh gue juga pokoknya sih itu yang intinya yang gue alamin ya. Teman-teman sih nggak tahu ya, mungkin punya pengalaman berbeda. Ini kan gue cuman sharing pengalaman gue pribadi, hehehe. Faktor yang ketujuh, pasien terlalu cerewet. Nah jadi kadang ada beberapa pasien belum mulai diapa-apain aja udah bilang, mas sekali tusuk ya mas, nggak mau diulang mas, nggak mau 2 kali tusuk. Nah ini si pasien akan menambah beban pikiran si perawatnya. Jadi kalau jadi pasien itu lebih baik diem aja. Nah karena apa? Karena si perawat juga maunya sekali kerja aja. Gue pribadi gue tuh pengen sekali kerja. Emang apa untungnya gue nusuk 2 kali pasien? Apa untungnya gue nusuk 3 kali pasien? Itu kan cuman bikin gue capek sendiri. Gue juga maunya nusuknya cuman sekali. Tapi kadang si pasien belum diapa-apain udah rewel. Itulah yang akan jadi beban mental kita. Jadi kalau ada pasien yang nonton video ini, tolong kita kooperatif, perawatnya bisa konsentrasi, nah si pasiennya juga kooperatif. Nah gitu bro. Faktor yang kedelapan, nah biasanya faktor yang kedelapan ini faktor keraguan-raguan si perawat. Nah biasanya teman-teman kalau mau infus jangan ragu, udah pede aja ya. Udah diraba, udah misal dapet situ walaupun vena nggak kelihatan, udah coba aja dulu tusuk ya. Maksimal 2 kali tusukan lah, semoga sih langsung dapet gitu. Jadi jangan sampai ragu-ragu, karena kalau kita ragu-ragu di depan si pasien, nanti si pasiennya komplain, mental kita turun, si pasiennya takut diinfus sama kita, pembuluh darahnya dia juga mengecil, direspon sama si otak. Ya udah makin susah aja deh kita nginfus kalau gitu, hehehe. Faktor yang kesembilan ini berhubungan dengan kemampuan kita mungkin ya. Intinya kemampuan kita mengukur si vena. Kalau venanya kecil ya pakainya aboket yang kecil. Kalau venanya besar ya boleh pakai aboket yang ukuran besar. Misalnya pada bayi, lu ambil aboket yang biasanya warna hijau tuh, nomor 18, ya itu mah resiko nggak dapet bro ya. Jadi kira-kira aja, kalau si venanya kecil ya pakai aja aboket yang ukuran kecil, ukuran biasanya sih kalau anak biasanya ukuran 24, kalau bayi 26 biasanya, tergantung venanya juga ya. Itu teman-teman. Faktor yang ke-10 ini agak unik teman-teman. Intinya jangan sombong teman-teman. Nah kalau di Al-Quran tuh, kalau buat yang beragama Islam itu ada tuh, manusia nggak boleh sombong, Allah paling nggak suka sama manusia yang sombong.
Gue pernah teman-teman, ada pasien pembuluh darahnya gede banget. Ini mah gue sambil duduk juga bisa kali gue. Ini gue sombongnya dalam diri gue sendiri ya, bukan untuk sombong ke orang lain. Ya udah, akhirnya gue tusuk tanpa baca bismillah. Malah nggak dapet, padahal venanya kelihatan banget teman-teman, gede. Itu vena malah keras, udah ditarik, tusuk tarik ulur gitu, tetap nggak masuk. Waduh, ini udah beberapa kali nih teman, udah 3 kali kayaknya. Waktu itu gue pengalaman gue. Jadi gue selanjutnya langsung baca bismillah teman-teman. Mungkin itu aja dari gue, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman punya pengalaman yang berbeda, jangan lupa komentar ya. Nanti siapa tahu banyak sejawat kita juga yang butuh pengetahuan tambahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.